Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa lima ta'wil wa adim bin nasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita kaji kembali kajian kitab Nidhamul Islam, Adabul Islam bi Nidhamil Usrah, yang insyaallah kita akan melanjutkan bahasan dari bahasan sebelumnya, masih dalam penjelasan tentang bab yang ada kaitan hubungannya dengan kekeluargaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, boleh yang mempunyai kitab silahkan dibuka kitab Adabul Islam bi Nidhamil Usrah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi dhari ila qal Allahumma sahhil lana kutuba kullaha. Inayatul Islam bil usrati, perhatian Islam kepada keluarga. Perhatian Islam kepada masalah kekeluargaan. Banyak sekali dalam kitab ini diuraikan bagaimana perhatian Islam tertuju kepada hal-hal yang bersangkutan dengan keluarga, yang mana keluarga yang diidamkan sebagaimana keluarga yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan syariat Islam, yaitu keluarga yang dibimbing di dalam naungan agama Allah Subhanahu wa taala. Laqad takafala al-Islamu bi bayani ahkamil usrah. Laqad sungguh takafala telah menanggung al-Islamu Islam. Islam telah menanggung bi bayani ahkamil usrah, di dalam penjelasan hukum-hukum yang ada kaitan hubungannya dengan kekeluargaan. Ma'al isyarati ila asrari tasyra'i mufassalatan taratan. Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan isyarat petunjuk kepada rahasia-rahasia di dalam syariat, di dalam pengsyariatan yang secara kadang-kadang secara terperinci penjelasan tersebut, ada kalanya penjelasan tentang perkara yang berkaitan dengan hubungan dengan agama terkadang ada yang secara terperinci, wa mujmalatan ukhra, dan terkadang di dalam hal lain ada yang penjelasan tersebut secara global, secara garis besarnya saja.
bi ayatin wasurin muta'addidatin. Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat muta'addidatin yang sangat banyak sekali, yang berbilang banyak sekali. Wa haditsa katsiratin, dan hadis-hadis yang banyak sekali menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada kaitan hubungannya dengan masalah kekeluargaan. Min irsin, salah satu contohnya dari perkara yang ada hubungannya dengan masalah kewarisan, masalah waris. Wawasiatin, dan masalah wasiat, wanikahin, dan masalah pernikahan, watolakin, dan masalah tolak, wabayyana, dan telah menjelaskan asbaba ulfati, sebab-sebab yang bersangkutan dengan keharmonisan di dalam kekeluargaan. Masya Allah. Di sini Islam banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana agama ini mengatur di dalam masalah kekeluargaan. Dalam hal terkecil pun Islam sangat mengatur di dalam perkara-perkara yang ada kaitan dengan hubungan dunia dan akhirat kita. Termasuk di dalam kekeluargaan, keluarga tidak hanya bersangkutan dengan akhirat saja, akan tetapi diatur dalam urusan dunianya pun dengan hukum-hukum agama, sehingga keluarga berada di dalam naungan syariat agama Islam. Wa wasaila husni muasyarati, dan sarana-sarana, wasilah-wasilah, penghubung-penghubung husnil muasyarati, baik di dalam pergaulan, baik di dalam hubungan-hubungan sesama manusia. Ketika hubungan agama dengan manusia yang begitu erat tidak bisa dipisahkan, dan di sini pun ada wasilah-wasilah yang baik yang bersangkutan dengan muasyarah, pergaulan antara sesama, termasuk di dalam lingkup keluarga. Wasayyada, dan telah mengokohkan soroha al-mahabbati, bangunan cinta, baina afrodiha, di antara individu-individunya. Betul-betul di sana mengokohkan, ya, mengokohkan bangunan-bangunan rasa cinta, rasa kasih sayang di dalam keluarga, sehingga keluarga termasuk bagian dari masyarakat, lingkup kecil di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sebelum nanti keluar daripada rumah yang mencakup lingkup sosialnya lebih luas daripada lingkungan keluarga. Ala taksisi hukukin maklumatin fi zairatin, yang dibangun, yang berlandaskan atas landasan taksisin, yang dibangun, yang dilandaskan dengan hak-hak maklumatin, hukukin maklumatin, hak-hak yang sudah diketahui, fi dairatin mahdudatin, di dalam wilayah-wilayah yang sudah jelas, di dalam wilayah-wilayah yang sudah dibatasi, wilayah-wilayah yang ada kaitan hubungannya dengan pengaturan hukum-hukum syariat. Pamata ru'iyatil kal hudud, maka kapan batas-batas dari adanya batasan-batasan hukum tersebut, maka telah tersebarlah kekeluargaan di dalam syariat Islam, ya, di dalam sebuah tuntunan kehidupan yang teratur, tuntunan kehidupan yang harmonis, sehingga di sini berlandaskan kepada batasan-batasan di dalam
hukum-hukum, sehingga kekeluargaan ini termasuk perkara-perkara yang di sana ada batasan-batasan yang telah dibataskan oleh hukum-hukum syariat. Pemirsa dimanapun Anda berada, wahaddaro, dan telah memberikan satu peringatan, memberikan satu maklumat kepada kita untuk senantiasa menghindari min hadmil usrati, daripada hancurnya tali kekeluargaan, hancurnya daripada bangunan cinta di dalam kekeluargaan yang kokoh. Sehingga di sini Islam telah menganjurkan untuk mengokohkan adanya kaitan hubungannya dengan keluarga serta persatuan di dalam keluarga tersebut. Wanafaro, dan Islam telah memberikan peringatan angkulli, dari setiap mayad'u, kepada perkara yang mengajak, perkara yang menarik, perkara yang mengundang ila tapakkuki uroha, dari tercerai-berainya simpul-simpul keluargaan. Islam memberi peringatan yang keras bagi kita semua untuk apa? Memberi peringatan yang keras kepada kita dari perkara-perkara yang akan menarik kepada tercerai-berainya daripada simpul-simpul keluarga. Dengan sebab waris, dengan sebab tolak, dengan sebab apapun yang ada kaitan hubungannya dengan perkara yang dapat merusak keharmonisan di dalam simpul-simpul kekeluargaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari sekelumit satu paragraf penjelasan dalam kitab ini menjelaskan perhatian Islam sangat besar kepada keluarga, sehingga Islam mengatur nilai-nilai keharmonisan di dalam keluarga, mengatur aturan-aturan yang ada kaitan hubungannya dengan keluarga, yang mana keluarga termasuk jembatan, termasuk wadah untuk apa? Untuk menyampaikan diri kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada perkara yang diatur di dalam syariat Islam yang ada kaitan dengan keluarga, yang pertama masalah at-tolaku, yaitu perkara yang ada kaitan hubungannya dengan masalah tolak. Wa huwa min asyadil adrar, dan tolak tersebut termasuk daripada asyad yang sangat al-adrar, ya, yaitu gangguan atau bahaya yang sangat besar fil mujtama, di tengah-tengah masyarakat. Tolak adalah salah satu perkara yang menjadi problem, ya, yang berbahaya di tengah-tengah manusia, yang mana bisa salah satunya mencerai-beraikan simpul-simpul tali kekeluargaan tadi dengan adanya tolak, perceraian. Pakam jarra masoiba, pakam berapa banyak jarra telah menghantarkan, ya, masoiba, telah mengantarkan perkara tersebut masoiba kepada musibah-musibah yang besar. Tolak itu telah mengantarkan kepada perkara-perkara yang besar, musibah yang besar, bencana yang besar, yaitu tadi bencana yang ada kaitan hubungannya dengan kekeluargaan. Wa farraqa usarran, dan telah memisahkan tali ikatan kekeluargaan, wadayya'a widadan, dan telah menyia-nyiakan rasa cinta, rasa mahabbah di dalam keluarga, di antara sesama penghuni keluarga.
Wa fassala dan telah memisahkan baina zaujaini di antara suami istri. Ja'alallahu bainahuma mawaddatan wa rahmatan, yang sebelumnya Allah telah menjadikan di antara keduanya mawaddatan warahman, rasa suka, warahmatan dan rasa kasih sayang. Telah memisahkan tolak ini di antara suami istri yang tadinya saling suka, yang tadinya saling cinta, yang tadinya saling menyayangi, saling melindungi, saling menutupi kekurangan yang dipisahkan dengan tolak tersebut. Sehingga apa? Sehingga yang sebelumnya dirasakan dalam kekeluargaan ada mahabbah, ada rasa cinta, ada rasa suka, maka terhancurkan oleh adanya tolak, perpisahan, perceraian. Wadhahaba dan telah menghilangkan bi'atfalihima, ya, memisahkan bi'atfalihima, rasa hilangnya rasa cinta kepada anak-anaknya, menghilangkan rasa cinta kepada anak-anaknya. Bi'audiyatil hayrati wad doya'i, yaitu di dalam jurang-jurang al-hayrati, kebingungan, wad doya' dan kesia-siaan. Idfaqidu atfa al-ubuwati wa hanana al-umumati. Kalau begitu, maka hilanglah rasa kasih sayang, rasa saling menyayangi, saling mencintai, ya, di dalam perkara-perkara yang ada kaitan yang secara umum kasih sayang tersebut hilang daripada keluarga tadi. Watabaddala dan diganti al-hana dengan kebingungan, ya. Watabaddala al-hana'u bisyaqai, dan digantikan kenyamanan dengan kebingungan atau dengan sebuah kegelisahan, sebuah ketidakharmonisan. Wal ikhtilaf bil ikhtilaf, dan tergantinya keharmonisan bil ikhtilaf, dengan adanya perbedaan, perselisihan, percekcokan yang tadinya harmonis sehingga hancur dengan adanya tadi perceraian. Mal mawaddah bil baghdha, yang tadinya ada rasa suka dihilangkan dengan rasa kebencian. Pemirsa dimanapun Anda berada, tolak menjadi satu sebab yang menjadi problem, masalah di dalam kehidupan keluarga, yang mana menjadi sebuah perkara yang menghilangkan rasa cinta di antara suami dan istri, menghilangkan rasa cinta kepada anak-anak, menjadi korban, anak-anak menjadi korban daripada perkara-perkara yang ada di dalam nafsu, di dalam hati suami istri tersebut. Sehingga dari sana tergantikanlah dengan adanya tolak tadi, kasih sayang, keharmonisan, rasa suka dihilangkan dengan adanya tolak, sehingga menjadi digantinya kenyamanan dengan rasa kegelisahan, dengan rasa ketidaksukaan, dengan rasa ada kecocokan, tidak ada lagi bangunan chemistry di dalam jiwa seseorang, sehingga disitulah yang tadinya keharmonisan berubah dengan adanya perselisihan serta pertikaian, dan juga yang tadinya rasa mahabbah, rasa mawaddah, rasa suka,
rasa cinta wujud di dalam sanubari, tetapi dengan adanya perceraian, dengan adanya tolak, maka berubah menjadi kebencian. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa dimanapun Anda berada, Masya Allah, di sini kita mempelajari beberapa trik-trik bagaimana kita senantiasa menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Dari sini kita berusaha untuk mengetahui sebab akibat daripada adanya tolak. Ternyata tolak ini membuat semua perkara yang indah di dalam keluarga bisa hilang sekejap mata. Maka dari situ kita belajar bagaimana senantiasa menjaga, merawat keluarga ini dan menjauhkan daripada tolak. Karena tolak termasuk bagian daripada masalah yang besar di dalam kehidupan keluarga. Maka walaupun tolak itu perkara halal, tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abgodul, salah satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tolak. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang kedua yang termasuk perhatian Islam di dalam masalah kekeluargaan. Islam memperhatikan serta mengatur serta memberikan anjuran-anjuran, memberikan satu aturan-aturan yang mana ada kaitan hubungannya dengan hubungan anak dengan orang tua. Termasuk daripada perhatian Islam, Islam sangat membenci kepada uququl walidain. Uququl walidain termasuk problem keluarga yang sangat berbahaya. Karena kehidupan seseorang di dalam kekeluargaan itu harus dibangun dengan keharmonisan antara seorang ayah dengan anak, antara seorang ibu dengan seorang anak. Hubungan antara anak dan ibu menjadi salah satu penyebab, menjadi salah satu perkara yang menjadikan keluarga akan harmonis jika antara ibu dan ayah serta anak terjalin chemistry, terjalin kebaikan dengan adanya seorang anak berbakti kepada orang tua dan orang tua menyayangi anaknya. Maka di sini uququl walidain menjadi sebuah perkara yang sangat akhlak yang sangat buruk yang dibenci di dalam Islam. Fa inna syari'a naha anhu, maka sesungguhnya syariat ini melarang secara tegas, melarang daripada uququl walidain. Islam sangat melarang, sangat mewanti-wanti untuk meninggalkan kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Wahaddara, dan Islam telah menghindarkan minhu, daripada uququl walidain. Wahatsa, dan menganjurkan ala birrihima wal ihsani ilaihima, dan menganjurkan ala birrihima atas berbuat baik, berbakti, wal ihsan, dan berbuat baik, membuat kebaikan ilaihima kepada kedua orang tua. Bisharihil Quran, dengan menjelaskan dengan ketegasan Al-Quran wal hadis dan hadis-hadis di dalam menjelaskan tentang perkara-perkara yang ada kaitan hubungannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan mewanti-wanti untuk menghindarkan dari durhaka kepada kedua orang tua.
makrunan dan yang dibarengkan. Makrunan dibarengkan hak kuhuma, hak daripada kedua orang tua bihaqillahi ta'ala, dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala fi kitabil aziz, di dalam kitab Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah membarengkan hak kedua orang tua dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Qala ta'ala anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Allah telah mencantumkan di dalam Al-Quran, termasuk daripada perkara yang menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim adalah yang pertama, yaitu untuk senantiasa Allah ta'budu, janganlah kalian menyekutukan Allah illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Kita yakin, kita beriman, tidak boleh menyekutukan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Hanya satu saja, hanya satu saja. Kita hanya kepada Allah beriman, hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita beribadah. Maka dari situ senantiasa kita untuk apa? Untuk menjauhi serta tidak menyekutukan serta menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana, kita hal keadaannya berbuat baik. Keadaan seseorang berbuat baik ini menjadi salah satu apa? Menjadi sebuah perkara yang ada kaitan hubungannya dengan hak Allah. Ketika kita tadi hak Allah dengan hak kedua orang tua dibarengkan, sehingga sebagaimana kita menjadi hak kita seorang hamba untuk taat kepada Allah dengan menunaikan hak kepada orang tua, termasuk telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini fala taqul lahumā uffin, janganlah kamu berkata. Tidak boleh mengatakan fala taqul la uffin. Ini larangan, al aslu bin nahyi li tahrim. Asal dari larangan itu menunjukkan kepada keharaman. Salah satunya, janganlah kamu berkata Berkata saja tidak diperbolehkan, dilarang di dalam agama, dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apalagi kita durhaka kepada kedua orang tua, apalagi menyakiti orang tua, apalagi mengusir orang tua, apalagi sampai membunuh orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Kita saksikan pada saat ini banyak anak-anak yang tidak berpendidikan agama, tidak mempunyai basic agama yang kuat, sehingga mereka menjauhkan diri mereka dari orang tua mereka. Mereka durhaka kepada kedua orang tua mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yangdurullah ilaihim yaumal qiyamah, al-aqu liwalidayhi wa mudminul khamri wal mannan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun la yang durullah ilaihim. Salah satun, ada 3 golongan. La yang durullahu, yang Allah tidak memandang, ilaihim, kepada 3 golongan tadi. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Ada 3 golongan
yang mana Allah tidak memandang golongan tersebut. 3 golongan tadi dengan pandangan rahmat Allah, dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, wa mudminul khamri, orang yang kecanduan kepada khamr, pecandu khamr, orang yang peminum khamr dan pecandu kepada khamr, kepada arak, minum minuman keras, arak yang dilarang di dalam syariat agama. Walamanan, dan pengungkit pemberian, itu termasuk kepada golongan yang tidak dipandang oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa salasatun, dan 3 golongan, la yadkhulunal jannata, tidak akan masuk mereka 3 golongan tadi al jannata kepada surganya Allah, al aqu liwalidayhi, yaitu tadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal dayyus, dan dayyus. Siapa itu dayyus? Wa huwa ar-rajulu alladzi yukirru al-khubtha fi ahli. Masya Allah, digaris bawahi pemirsa. Termasuk orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan orang yang tidak akan mencium. Tidak hanya masuk surga, mencium pun tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang disebut dengan dayyus. Siapa itu dayyus? Ar-rajulu alladzi yukiru al-khubsa fi ahli. Yaitu orang yang membiarkan, orang yang menyetujui adanya keburukan di dalam keluarganya, adanya kemaksiatan, adanya ketidakadilan, adanya pelanggaran syariat di dalam keluarga, tidak dicegah oleh kepala keluarga, oleh lelaki tersebut, maka lelaki itu disebut dayyus, membiarkan keluarganya jauh daripada agama Allah, tidak memberikan pendidikan agama, tidak memberikan pendidikan adab, tidak memberikan pendidikan akhlak, tidak memberikan pengajaran, dan tidak menunjukkan kepada kebaikan, serta tidak mengarahkan mereka ketika mereka salah, tidak menegurnya, tidak menasehati ketika mereka berbuat perkara yang melanggar syariat, maka orang tersebut disebut dayyus. Orang yang membiarkan keburukan, menyetujui keburukan yang ada di dalam lingkungan keluarganya. Nauzubillah min dzalik. Warrajilatu dan arrojilah wahya almar'atu almutasyabbihatu birrijali. Warrojilah, golongan yang ketiga yang tidak akan masuk ke dalam surga adalah arrojilah, yaitu seorang perempuan yang menyerupai dengan laki-laki, perempuan yang dia berperilaku seperti laki-laki. Akhrajahu Nasai bi isnadin jayyidin. Telah mengeluarkan hadis ini dari Nasai dengan isnad yang jayyid, yang baik. Pemirsa, 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga, salah satunya adalah perempuan yang menyerupai kepada laki-laki ataupun sebaliknya. Ketika seseorang yang sudah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingin merubah fitrah tersebut, maka itulah termasuk kepada hamba yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajal Hakim fil Mustadrak, dan telah dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak di dalam kitab Al-Mustadrak, bahwasannya Nabi SAW qala, telah bersabda, kullud dunub yuakhirullahu ma sya'a minha ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innallaha yu'ajjilahu
fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qablal mamat wala syakka ana uquqal walidain minad dunubi al kabail al mubiqat. Nabi SAW bersabda, kullu dunub, semua dosa-dosa, yuakhirullah, Allah mengakhirkan, masya'a, Allah mengakhirkan, Allah menundakan siksanya. Illa yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain. Semua dosa diakhirkan sampai nanti ketika di akhirat baru siksa itu akan ditampakkan. Tapi ada dosa-dosa yang ditampakkan oleh Allah walaupun dia masih di dunia. Yang pertama adalah uququl walidain. Nauzubillah. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada ayah ibu. Termasuk orang yang akan disegerakan siksanya di dunia apalagi nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibi fil hayati qablal mamat. Maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan kepada orang yang melakukannya fil hayati, di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan selama dia hidup, qablal mamat, sebelum dia meninggal. Allah akan segerakan dulu. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi nanti setelah kematiannya. Nauzubillahi min dzalik. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, ana uquqal walidain, bahwasanya uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua, minad dunub, termasuk daripada dosa-dosa al-kabair yang besar, al-mubiqat, yang membinasakan manusia. Termasuk as-sab'u al-mubiqat, dosa besar yang membinasakan, salah satunya adalah uquqal walidain. Ada peribahasa pepatah orang Sunda, indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat. Ibu itu adalah pokoknya daripada kebahagiaan. Sedangkan bapak adalah pohonnya daripada derajat. Ibu adalah akarnya, batang yang dekat dengan akar yang menjadi sebuah pondasi, menjadi wasilah kebahagiaan seseorang. Sedangkan bapak menjadi sebuah perkara yang dapat menaikkan derajat seseorang. Maka orang yang tidak baik hubungannya dengan orang tua, jangan mengharapkan hidupnya berada di dalam kebahagiaan. Hidupnya di dalam keharmonisan. Hidupnya di dalam ketenangan selama dia tidak meminta maaf kepada ibu bapa. Selama dia tidak berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, Islam sangat mengatur dengan sangat-sangat teliti bahwasannya orang tua dan anak menjadi sebuah wasilah yang sangat erat kaitan hubungannya di dalam masalah kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Karena seseorang yang berbakti kepada kedua orang tua termasuk orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi, ridallahu fi ridha walidain. Ridho Allah itu ada di dalam ridho kedua orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Dan bencinya Allah, tidak sukanya Allah ada di dalam kebencian
artinya ada di dalam bencinya. Ketika seorang orang tua benci kepada anaknya, disitulah Allah juga murka. Allah juga benci, Allah tidak suka kepada anak yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya, yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Islam telah menempatkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu, di bawah keriduan seorang ibu kepada anaknya. Maka dari situlah kita sebagai anak dari orang tua kita, sebagai anak ya, kepada kedua orang tua kita wajib senantiasa berbuat baik kepada ibu bapak kita. Laki-laki ketika dia sudah menikah tetap mempunyai kewajiban sampai dia meninggal. Bukan sampai ibunya meninggal, tapi sampai dia meninggal punya kewajiban. Orang tuanya sudah meninggal, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, maka masih punya kewajiban berbuat baik, mendoakan orang tua, menghaturkan pahala-pahala kepada mereka, memintakan ampunan kepada mereka, bersilaturahmi kepada keluarga mereka, dan melunasi hutang-hutang mereka. Itu termasuk daripada yang harus kita lakukan walaupun orang tua kita sudah tiada, selama hayat di kandung badan, selama ruh dan jasad masih ada di alam dunia, maka disitulah kewajiban kita laki-laki untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Sedangkan seorang istri, seorang perempuan, dia berbuat baik kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, yang nomor satu itu ketika dia sebelum menikah. Ketika sudah menikah, maka yang wajib didahulukan adalah suaminya. Karena dia sudah diserahkan oleh orang tuanya kepada suaminya, menjadi tanggung jawab seorang suami, yang mana istri harus lebih taat kepada suami. Kemudian setelah kepada suami, kepada orang tuanya pun sama mentaati. Tapi utamakan taat berbuat baik kepada suami, karena sudah milik daripada seorang suami. Dari istri tadi sudah milik suaminya, maka dia wajib taat kepada suaminya. Sedangkan kita sampai kita meninggal, maka kita senantiasa wajib untuk taat kepada kedua orang tua kita, wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita walaupun kita sudah menikah, bahkan kita sudah mempunyai keluarga yang besar, tetap kita harus mentaati serta berbuat baik kepada kedua orang tua kita lebih utama daripada kepada orang lain, yaitu bagi laki-laki kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, qat'ur rahmi, memutuskan tali silaturahmi, tali kekerabatan, termasuk problem yang sangat dipandang oleh syariat agama, yang sangat diperhatikan oleh Islam dengan perhatian yang sangat-sangat menyeluruh, yang sangat-sangat difokuskan, dikhususkan di dalam masalah yang ada kaitan hubungannya dengan kekeluargaan. Faqad naha anhu al-Islam, faqad maka sungguh naha telah melarang Islam anhu daripada memutuskan tali silaturahmi, tali kekerabatan. Haddara minhu, dan telah mewanti-wanti Islam untuk menghindari daripada memutuskan kekerabatan. Wa dzakarahu fi kitabil aziz ta'diman li sya'nih, dan Allah telah menyebutkan di dalam kitab Al-Qur'an, Islam telah mencantumkan, telah menyebutkan di dalam kitab Al-Qur'an ta'diman sebagai pengagungan li sya'nihi, bagi keadaan tadi berbuat baik dengan menyambungkan tali silaturahmi dan menjauhkan dari memutuskan tali silaturahmi, tali hubungan kekerabatan,
Fahal asaitum in tawallaitum ang tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allah telah mewanti-wanti kepada kita untuk tidak memutuskan tali kekerabatan, tidak memutuskan tali silaturahmi, silah menyambungkan ar-rahmi, kasih sayang, hubungan antara saudara kerabat yang ada, masih ada kaitan hubungannya yang satu rahim, yang ada aliran darah. Islam sangat mengatur sekali dalam hubungan tali silaturahmi. Bahkan la yadkhulul jannah man qati'a rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang memutuskan tali kekerabatan. Bahkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah, termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang dia menyambungkan tali silaturahmi, tali kekerabatan, tali kasih sayang. Kemudian yang keempat, perhatian Islam di dalam masalah problem. Yang keempat yaitu adalah az-zina. Az-zina wa huwa min akbari awamil allati tahdimu al-usrah. Zina adalah salah satu paling besarnya faktor-faktor dari faktor-faktor yang menghancurkan kekeluargaan. Salah satunya sekarang banyak hancurnya kekeluargaan, banyak ketidakharmonisan terjadi, banyak terpisahnya antara seorang anak dengan seorang ibu, seorang anak dengan seorang ayah, orang tua dengan anaknya, istrinya dengan suaminya, anak dengan neneknya, anak dengan gara-gara perzinahan yang menghancurkan tali kekeluargaan. Masya Allah. Bahkan perzinahan menjadi hal yang nauzubillah, hal yang sangat keji di dalam kekeluargaan, karena dapat memutuskan rantai-rantai nasab. Ketika ada terjadi perzinahan dari seorang laki-laki dengan perempuan, melahirkan anak, maka terputus nasab si anak tersebut kepada ayahnya. Karena apa? Karena anak tersebut hasil dari zina, sehingga anaknya tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya, maka harus diserahkan kepada walinya, kepada wali hakim. Walinya yang menjadi wali adalah wali hakim, dan tidak boleh dia diwarisi serta tidak boleh mewarisi. Itu menjadi salah satu siksaan di dunia yang Allah segerakan adalah seorang ayah yang dia berzina, seseorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian anaknya lahir dari hubungan zina tersebut, maka anak tersebut tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi, serta anak tersebut terputus nasabnya dari bapaknya sehingga harus dinikahkan dengan wali hakim. Masya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekelumit penjelasan perkara-perkara yang sangat betul-betul diperhatikan oleh Islam. Islam sangat memperhatikan begitu detail di dalam masalah-masalah yang ada kaitan hubungannya dengan kekeluargaan, yaitu tadi perkara-perkara tadi. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita menjadi orang yang menjauhi perkara-perkara yang dapat menjauhkan diri kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian pengajian singkat dalam pertemuan kajian kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, yang mana pertemuan ini semoga senantiasa terus berlanjut di dalam kajian kitab selanjutnya, dan semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.